Perkenalkan, nama saya Yola Sofitri dengan NIM 210322035. Pada video kali ini, saya akan membahas soal aplikasi turunan yang merupakan materi pada mata kuliah Matematika Terapan dengan dosen pengampunya, Ibu Aulia Octavia, SSI, MSI. Let's to start! Soal pertama membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Pada garis merah ini merupakan grafik atau kurva dari Y sama dengan Vx. Sedangkan yang kemiringannya ini merupakan dari garis singgung. Garis singgung itu adalah garis yang memotong kurva pada titik S0 dan Y0. Sedangkan garis normalnya itu garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Dan rumus dari persamaan garis singgung ini adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1, di mana M merupakan gradien atau kemiringannya yang dapat dicari dengan turunan pertama dari Vx. Langsung saja. Dan soal nomor 1 yaitu tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Px sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 pada titik 2,4. Pada titik 2,4 ini merupakan x1 dan y1 nya. V-aksen ini berguna untuk mencari kemiringannya, yaitu 3x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 3. Setelah itu, untuk mencari hasil dari kemiringannya, kita substitusikan x-nya, yaitu 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikurang 3. 12 dikurang 8 dikurang 3, maka hasilnya itu 1. Setelah itu, kita mencari persamaan garis singgungnya dengan rumus yang tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang 4 M1 X dikurang 2. Y sama dengan X dikurang 2 ditambah 4. Y dikurang X sama dengan 2. Ini adalah hasil dari persamaan garis singgungnya. Sementara itu, untuk mencari garis normalnya, yaitu pertama kita harus mencari kemiringan dari garis normalnya, yaitu dengan rumus MGS kali MN sama dengan min 1. MGS ini adalah kemiringan dari garis singgung, sementara MN adalah kemiringan dari garis normal. MGS didapat 1 dikali MN sama dengan min 1, maka MN sama dengan min 1. Setelah itu kita cari PGN nya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Jadi Y dikurang 4 sama dengan kemiringan dari garis normalnya itu sendiri, min 1 X dikurang 2. Setelah kita kali MX ditambah 2 Y dikurang 4, jadi hasilnya Y ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 4. Ini X. Jadi Y ditambah X sama dengan 6. Maka didapat persamaan garis normalnya itu ya Y ditambah X sama dengan 6. Pada nomor 2 ditanya pertentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari fungsi sin pangkat 2 3x dengan absis V per 2. Pada nomor 2 ini sama halnya dengan cara nomor 1, tapi pada nomor 2 belum diketahui y-nya. Maka dari itu kita harus mencari y-nya terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan x ke fungsinya, yaitu 3x sama dengan sin per 2 3 pi per 2.
maka hasilnya itu adalah sin kedua 270. Sin 270 yaitu min 1 dipangkatkan 2, hasilnya itu adalah 1. Setelah itu, untuk mencari PGS tentu kita harus mencari dengan yang namanya itu kemiringan, yaitu kemiringannya dicari dengan turunan pertama dari fx, yaitu dy per dx sin 2 pangkat 3x, maka hasilnya menjadi 2 sin pangkat 3x jadi 3 cos 3x, maka hasilnya 6 sin 3x dikali cos 3x. Untuk mencari hasil kemiringannya, maka kita substitusikan kembali x nya v per 2 cos 3v per 2, maka hasilnya itu didapat 0. Setelah itu kita harus mencari persamaan garis singgungnya dengan persamaannya y dikurang y1 PGS sama dengan m x dikurang x1. Y dikurang y1 nya itu didapat 1, m nya itu 0, x dikurang x1 nya itu v per 2, maka didapat y sama dengan 1. Sedangkan untuk mencari PGN atau persamaan garis normalnya, yaitu y dikurang y1 sama dengan min 1 per m x dikurang x1. Y dikurang y1 nya itu didapat 1 min 1 per 0 x dikurang v per 2. Kita kalikan menjadi 0, hasilnya sini min x dikurang ditambah v per 2, jadi x nya itu dapat v per 2. Ini adalah hasilnya. Aplikasi turunan kedua yaitu berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum sering disebut juga dengan nilai ekstrem. Nilai ekstrem itu terbagi menjadi dua, yaitu nilai ekstrem minimum dan nilai ekstrem maksimum. Nilai ekstrem ini terjadi pada titik kritis, atau sering juga disebut juga titik kritis, tempat terjadinya nilai ekstrem. Titik kritis ini dibagi ada di ujung selang, ujung selang seperti ini, yang bisa kita dapatkan dari contoh soal. Titik kedua, titik stasioner x sama dengan c, di mana turunan pertama dari c itu harus hasilnya adalah 0. Ketiga yaitu titik singular x sama dengan c, di mana turunan c nya itu tidak ada. Seringkali ditemukan pada fungsi nilai mutlak ataupun irasional. Baik, selanjutnya kita contoh soal nomor 1 untuk materi aplikasi turunan maksimum dan minimum. Soalnya yaitu tentukan titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada min 1 per 2, 2. Pada soal pertama didapat ujung selangnya ini atau batas-batasnya, ujung selang min 1 per 2 dan 2, x nya min 1 per 2 dan sampai 2, dari min 1 per 2 sampai 2. Setelah itu titik stasionernya, di mana x sama dengan c sama dengan v aksen atau turunan pertamanya itu adalah 0. Titik stasioner v aksennya menjadi atau dy pada x nya 3 min 6x pangkat 2 ditambah 6x. Untuk mempermudah, kita sederhanakan x min 6 dibagi menjadi min 6, jadi x pangkat 2 dikurang
sama dengan 0 dikurang X sama dengan 0. Jadi X, maka X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Pada titik stasioner didapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Setelah itu titik singularnya itu tidak ada karena ini merupakan fungsi polinomial singular. Tidak ada. Untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, kita harus mensubstitusikan fungsi ke min 1/2, 2, dan 1. Min 1/2, 1 dan 2 dan 0. Menjadi V min 1/2 sama dengan hasilnya min 2 min 1/2 di 3 ditambah 3 min 1/2, maka hasilnya menjadi 1 V 2, hasilnya min 2, 3 ditambah 3, 2 pangkat 2, ini menjadi hasilnya min 4, X sama dengan 0, menjadi hasilnya 0, dan X sama dengan 1, hasilnya adalah 1. Dan dapat dilihat pada X pangkat pada X min 1/2 dan 1, ini merupakan nilai maksimumnya. Terdapat nilai maksimumnya. Sedangkan pada X berada pada titik koordinat 2, terdapat yaitu nilai minimumnya. Selanjutnya, hitunglah kuat arus yang maksimum dan minimum yang memiliki selang waktu 3,6 apabila muatannya mengalir mengikuti persamaan Q sama dengan 5T pangkat 3 dikurang 8T pangkat 2 ditambah T dikurang 10. Q menyatakan jumlah muatan mengalir dengan satuan kolom dan T menyatakan waktu dalam satuan sekon. Pada dasarnya rumus kuat arus adalah I sama dengan Q per T, di mana kuat arus merupakan jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Setelah itu kita turunkan. Pertama, untuk mencari titik kritisnya, kita harus memiliki 3 buah, yaitu ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Ujung selangnya itu adalah 3, terdapat pada soal 3 dan 6, T-nya 3 dan T-nya 6, titik stasioner dan titik stasioner dengan cara Q-nya itu kita turunkan pada turunkan pertama, yaitu hasilnya kita dapat T-nya itu adalah 15 dan T-nya itu 1. Setelah itu titik singularnya itu tidak ada dikarenakan ini merupakan persamaan fungsi polinomial. Setelah itu untuk mencari maksimum dan minimumnya, kita harus substitusikan T pada persamaan Q tersebut, yaitu V3 mendapatkan hasil 56, V6 mendapatkan hasil 788, fungsi 1 mendapatkan hasil min 12 dan fungsi 15 mendapatkan hasil 15.080. Dan dapat kita lihat pada waktu 15 detik terdapat jumlah muatan yang mengalir pada kuat arusnya itu adalah 15.000. Ini merupakan nilai maksimumnya dan ini merupakan nilai minimumnya pada waktu pertama.